Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami butuhkan keadilan semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berasas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami butuhkan keadilan semua bagi Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan sekaligus pembinaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bapak Dr. Andes M. Mansyur. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu para hakim PPA Ambon, Bapak-bapak para ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, serta seluruh jajarannya yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang ini adalah merupakan tugas pengadilan tingkat banding dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana telah diperintahkan oleh Ditjen Badilag paling tidak dalam kondisi saat ini seminggu sekali untuk diadakan pembinaan. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Ditjen Badilag setiap minggu. Untuk itu pada kesempatan ini alhamdulillah di minggu pertama di bulan Juni kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu karena di laporan tersebut kita ada juga jumlah peserta. Saya mau absen satu-satu. Nanti ini akan dilaporkan karena memang demikian. Untuk Pengadilan Agama Ambon, pesertanya berapa Pak? P Ambon, mana P Ambon? Berapa? Ada 12 Pak. Hakimnya ada sidang, yang lainnya ada sidang. Termasuk Pak Ketua, Hakim, sidang. Jadi yang hadir 15 orang. Orang ya. Panitera penggantinya ada? Ada. Nah. Alhamdulillah. Karena Pak Ketua sedang sidang ya. Kemudian ya. PA Masohi. Masohi 16 yang hadir. Yang lainnya di ruangan terbatas. Enggak jelas suaranya Pak, berapa jumlahnya Pak? Masohi yang hadir di Command Center 16, yang lainnya di ruangan karena ruangan terbatas. 16 Pak. 16 yang hadir. Ya, 16. Seluruh karyawan berapa orang Pak? 26. 27. 27. Ya. Terus yang lainnya kemana Pak? Sidang? Yang lainnya karena ruangan terbatas jadi ada di luar. Ikuti tapi dari luar. Hah? Oh nggak muat. Panitera penggantinya ada Pak? Semua hadir tapi ruangannya terbatas jadi nggak bisa karena jaga jarak jadi tidak. Ini ruangannya terbatas, yang hadir hanya 16 orang. Termasuk PP ada di dalamnya ya? Panitia ya. Ada? Ada. Nanti diusahakan kalau ada kegiatan lagi, ya memang harus bisa dengar semua dengan memperhatikan jarak itu Pak. Nah, ini kemudian 6 Lea, mana 6 Lea? Oh iya ya di bawahnya. Terima kasih Pak Ketua. Berapa personil Pak? 6 Lea nggak ada suaranya? Suaranya nggak kedengaran.
Pak Hari kok nggak jelas kenapa ya? Hah? Halo? Halo Bapak? Ya, bisa terdengar sekarang. Ya, PA 6 Lea seluruh pegawai berjumlah 19 orang Bapak Ketua. Yang hadir? Yang hadir 18 orang. Minus 1 orang hakim yang lagi tidak bisa kembali ke PA 6 Lea berada di Gorontalo. Kapan pulangnya Pak yang dari Gorontalo itu? Berangkatnya kapan? Dia sebelum lockdown kemarin cuti, kemudian ketika habis cutinya dinyatakan lockdown sehingga tidak bisa pulang ke 6 Lea. Sekarang kan sudah dibuka Pak. Semua penerbangan sudah dibuka. Ya, sudah kami hubungi untuk kembali ke 6 Lea, Pak. Segera dipanggil Pak ya. Ini sudah dibuka semua. Siap, Pak. Siap. Untuk dinas itu kita harus memang demikian. Pak Ketua membuat surat panggilan untuk masuk kerja, buatkan surat tugas untuk di jalan sehingga dia bisa datang ke. Siap, Pak. Siap, Bapak. Terima kasih Pak Ketua 6 Lea. Kemudian Honi Popu, mana Honi? Ya. Honi Popu. Mana suaranya? Mana suaranya Huni Popu? Halo Huni Popu mana? Tadi kan sudah dites-tes kok malah. Buka dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak, dari Unipopu pegawai semua 21 orang, 1 orang dinas keluar melaksanakan panggilan, jadi hadir 20 orang. Huni Moa mana Huni Moa? Ya, halo. Peserta berapa? Huni Moa, pesertanya berapa? 17 orang. Berapa? 17 orang, Pak. Jadi seluruh pegawai jumlahnya 18 orang. Yang 1 masih di Mahkamah Agung hingga sekarang belum, dari sejak diangkat sebagai CPNS hingga sekarang PNS masih di Mahkamah Agung, belum kembali ke sini. Sehingga jumlah pegawai yang real di sini adalah 17 orang. Yang diperbantukan di Mahkamah Agung itu ya? Ya, masih diperbantukan di Mahkamah Agung ya? Oke, terima kasih. Sumpah, Pak. 6 Lea, Ambon, Masohi, Unipopu, Unimoa sudah semua ya? Oke, terima kasih Pak Ketua dan jajarannya. Mana? Oh, Tual, mana Tual? Pak Tual ya. Baik, terima kasih. Dari Tual, kayaknya Pak Ketua lupa. PA Tual semua 24 Pak. Masuk hadir hari ini 22, yang 2 hakim sakit, 1 Pak Panitera sakit juga hari ini tidak masuk. Jadi 22 hadir. Begitu Pak. Terima kasih Pak Ketua Tual dan jajarannya. Suaranya keras sekali Pak Ketua. Ya. Terima kasih. Suaranya keras sekali. Alhamdulillah semua pengadilan agama sewilayah PT Ambon dalam keadaan sehat. 1 tadi yang ada di daerahnya belum bisa datang, oleh karenanya untuk segera dipanggil ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa lengkap dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal
yang ingin kami sampaikan, yang pertama, karena masih di bulan Syawal, kami atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar PT Ambon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga atas nama pimpinan dan keluarga besar, saya secara pribadi maupun kedinasan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya pada kesempatan ini ada terkait dengan pelaksanaan tugas kita. Saya minta yang sudah di-share oleh kita semua, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Untuk itu yang menjadi pedoman kita di dalam melaksanakan tugas baik di pengadilan agama maupun di pengadilan tingkat banding. Ini sangat penting karena ini merupakan bagian dari tugas kita implementasi dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan di Mahkamah Agung. Untuk itu saya minta situasi pandemi yang sekarang ini belum juga berakhir, mudah-mudahan berakhir cepat selesai, kita hidup dalam kondisi normal kembali sesuai dengan apa yang sebelumnya. Namun saat ini walaupun sudah normal baru, tapi tetap kita masih harus memperhatikan terkait sistem kerja kita. Oleh karenanya kita tidak terlalu jauh-jauh di dalam melaksanakan tugas, kita mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung yang nomor 6 itu. Itu sudah jelas sekali kalau kita perhatikan, kalau kita baca, kita implementasikan. Saya tidak perlu membaca satu persatu, tapi saya minta untuk diimplementasikan karena ini surat edaran baru. Surat edaran baru yang untuk kita menjadikan pedoman. Di antaranya ini di sini kita dalam melaksanakan tugas mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020. Itu yang menjadi acuan kita. Kemudian setelah itu ada beberapa hal. Di sini yang perlu diperhatikan ya. Pimpinan pengadilan mengatur dan memastikan sistem kerja secara akuntabel dan selektif di lingkungan kerja masing-masing. Ini sudah otomatis kita di dalam melaksanakan tugas harus betul-betul sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya di sini juga disampaikan pelaksana kedinasan agar mengutamakan bekerja di kantor atau work from office lainnya. Jadi sekarang ini diupayakan kita WFH. Sudah tidak ada lagi WFH. Kecuali kalau dalam kondisi tertentu. Ini kita laksanakan, istilahnya harus dengan selektif. Harus dengan selektif. Namun demikian, Bapak dan Ibu, apalagi di pengadilan agama, yang selalu berhubungan langsung dengan para pihak, dengan masyarakat. Oleh karenanya di SEMA ini, surat edaran ini dijelaskan terkait dengan kondisi sekarang ini, yaitu para hakim, aparatur peradilan di dalam menjalankan kedinasan wajib mengenakan masker. Baik pada saat di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ini masih berlaku dan harus dilaksanakan. Jadi jangan dianggap sepele. Karena ini adalah tugas kita untuk mengimplementasikan
surat edaran Mahkamah Agung itu. Kalau tidak kita yang melakukan, siapa lagi? Ini dalam rangka untuk memberikan keselamatan kepada diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Oleh karenanya, secara garis besar telah diatur di situ. Bapak dan keluarga besar Pengadilan Agama sewilayah Ambon ini harus kita taati. Tidak ada alasan lagi, karena ini dalam rangka untuk mencari keselamatan kita dan berusaha. Walaupun sudah dalam kondisi hidup normal sekarang ini, masih kita terbatas dengan aturan-aturan ini. Oleh karenanya, kami masih terus berusaha di dalam pembinaan dan pengawasan sesuai dengan perintah Pak Dirjen Badilag, yaitu masih menggunakan teknologi informasi, yaitu telekonferensi. Kalau sudah kita normal seperti semula, Pengadilan Tinggi Agama sudah barang tentu akan langsung turun ke Pengadilan Agama. Ini masih diupayakan dalam rangka kondisi walaupun sudah kehidupan baru, tetap kita menjaga keselamatan ini sesuai dengan perintah dari surat edaran Mahkamah Agung. Dan yang paling penting, selanjutnya hakim dan aparatur peradilan sebelum masuk ke lingkungan kantor atau ruangan kerja wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Wajib. Ini sebetulnya upaya Mahkamah Agung supaya anggotanya itu di lingkungan mahkamah selamat dan sehat semuanya. Tapi itu diupayakan dengan usaha-usaha, memang harus demikian. Harus kita sendiri yang menyadari dan disiplin diri. Jangan sampai kita menganggap enteng, sehingga itu adalah akan juga berakibat kepada yang lainnya. Oleh karenanya surat edaran diterbitkan lagi. Kalau sudah surat edaran tidak diterbitkan lagi terkait dengan ini, mari kita seperti kehidupan semula. Dan itulah yang kita harapkan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini terkait dengan COVID-19 ini, mari kita laksanakan. Kemudian terkait dengan tamu atau pengunjung, wajib menggunakan masker juga dan diarahkan untuk mencuci tangan dan atau juga misalnya hand sanitizer dan juga dilakukan pengecekan suhu. Bapak Ibu sudah barang tentu selalu berhadapan dengan orang, selalu berhadapan dengan pengunjung, itu harus disediakan. Sabun, cuci tangan, terus suhu, diperiksa dulu. Baru setelah itu masuk kalau memang sudah memenuhi syarat. Kalau sudah suhunya 38 ke atas, nah itu dicurigai. Mudah-mudahan yang masuk ke kita ini dalam kondisi aman sehingga kita bisa melayani mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya kita. Artinya dalam kondisi sekarang ini tetap kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, pelaksanaan tugas kita menerima, memeriksa, dan menyelesaikan, itu kita laksanakan. Namun demikian, kita tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ini adalah hal yang sangat penting, yang itu kita harus implementasikan di Pengadilan Agama sewilayah PT Ambon dan seluruhnya. Karena ini adalah surat edaran dari Mahkamah Agung untuk lingkungan peradilan. Mudah-mudahan dalam kondisi yang tidak terlalu lama, kita juga bisa kembali, normal kembali, kegiatan tugas kita untuk pembinaan dan pengawasan bisa langsung ke daerah sehingga kita bisa lebih dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian. Namun untuk sementara belum bisa, mari kita menggunakan dalam hal ini yaitu dengan telekonferensi. Mudah-mudahan juga bisa memberikan satu komunikasi kepada kita dalam rangka apa yang diharapkan oleh Mahkamah Agung dan juga kebijakan Ditjen Badilag. Sebagaimana kita maklumi, Ditjen Badilag setiap hari Jumat diadakan pembinaan secara telekonferensi. Oleh karenanya, karena kondisi yang insya Allah nanti kalau sudah selesai, mereka juga akan turun ke daerah ke kita sekalian, karena dalam sekarang ini masih kondisi yang memang belum memungkinkan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami juga minta perhatian bahwa kita pada dasarnya yaitu untuk melaksanakan tugas kita terkait dengan penyelesaian perkara, terkait dengan administrasi. Ini yang harus kita betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tertib administrasi merupakan kelanjutan daripada apa yang dikatakan peradilan yang baik. Oleh karenanya, Bapak Dirjen selalu menyampaikan, termasuk PTA juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena kita lihat untuk kinerja itu dilihat dari rapor SIPP-nya itu, publikasi putusan, triwulan dalam kinerja, itu yang dilihat. Ini dari sisi administrasi. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada PA Tual, kepada PA Hunimoa, kepada PA Masohi, Hunimoa, Hunipopu. Itu di publikasi putusan sudah 100%. Terima kasih kepada 3 pengadilan agama ini yang sudah konsisten di dalam melaksanakan tugas sebagai kebijakan dari Ditjen Badilag. Dan ini juga satu bukti pelayanan kita memberikan secara prima. Publikasi putusan PA Tual, PA Hunimoa, dan PA Hunipopu. Yang 2 lagi, PA Ambon dan PA Masohi, masih untuk terus ditingkatkan supaya bisa 100% di dalam publikasi putusan. Namun demikian, Pengadilan Agama Ambon untuk 2016 yang per tanggal 17 April dulu itu masih 111 perkara. Untuk yang periode 22 kemarin, alhamdulillah PA Ambon tersisa 19 perkara lagi yang belum diupload. Mudah-mudahan terus bekerja. Di 2017 masih 150, di 2018 juga masih 130, sehingga PA Ambon masih berjumlah 300 lebih. Ini mohon untuk menjadi perhatian, mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena ini juga merupakan bagian penilaian dari Ditjen Badilag, dan juga itulah kinerja kita. Kemudian yang selanjutnya saya minta perhatian untuk penilaian kinerja yang triwulanan itu juga di akhir bulan Juni ini, Bapak dan Ibu, Pak Panitra dalam hal ini termasuk pimpinannya juga harus respon, juga harus mengetahui terkait penilaian triwulan ini. Akhir Juni harus sudah mengirimkan semua itu ruang lingkupnya meliputi daripada kepanitraan dan juga kesekretariatan. Oleh karenanya, semua administrasi itu baik dari panitra maupun sekretaris harus koordinasi. Inilah yang dinilai triwulanan, dan nanti kita di bulan Juli baru kita ada pengumuman. Oleh karena di akhir Juni harus kita mengirimkan terkait laporan itu. Saya minta perhatiannya ini untuk menjadi perhatian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya secara umum, apa yang menjadi kebijakan Mahkamah Agung maupun kebijakan Ditjen Badilag, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Tidak ada rasa berat dan beban bagi kita, karena itu memang sudah menjadi tugas kita. Sudah menjadi tugas kita, mari kita bersama-sama untuk melaksanakan itu. Insya Allah kalau dengan ikhlas, kita tidak akan merasa beban dan tidak akan menjadi berat. Yang menjadi berat itu kalau menjadi beban rasanya kurang enak, dan juga Bapak Ibu tidak menyadari kalau itu adalah tugas kita. Alhamdulillah, walaupun agak terlambat tapi belum terlambat juga. Alhamdulillah itu terkait dengan survei budaya kerja, karena diperpanjang masih ada kesempatan.
untuk kita menyelesaikan. Untuk yang terupdate saat ini, yaitu untuk PTA yang kemarin masih juga belum terselesaikan, alhamdulillah hari ini kita bisa Bapak lihat sudah 100% untuk PTA. Kemudian yang sudah 100% PA6 Lea. Terus kemudian huni moa. Tual yang sudah lama. Tual yang sudah lama. PA Ambon masih ada 3 orang lagi yang belum mengisi. PA Ambon. Hanya 3 orang lagi, makanya tadi malam saya mohon maaf, saya telepon semua ketua pengadilan agama untuk memperhatikan ini. Saya khawatir, walaupun tanggal 11 terakhir, khawatir nanti Pak Dirjen telepon ke kita untuk memberitahu merah semua itu. Makanya tadi malam saya maaf, saya teleponin semua satu-satu, termasuk PTA juga prihatin. Alhamdulillah dengan kerja keras, setiap pegawai ditelepon tadi malam satu-satu untuk mengisi itu, karena tidak terlalu sulit, ngisi itu juga bisa lewat HP masing-masing. Yang saat ini sudah tidak ada lagi katanya orang belum atau tidak mempunyai HP. Oleh karenanya tadi malam sudah bisa terselesaikan untuk PTA, alhamdulillah bisa 100%, termasuk PA Ambon yang tadi malam itu baru hanya ngisi 20 orang, sekarang sudah tersisa lagi, hanya tinggal 3 lagi. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dan kita masuk dalam zona hijau, dan itulah satu kegiatan, ini namanya merespon. Karena ini adalah surat dari Kabawah yang huni Papua hanya 1 orang lagi yang belum bayar. Huni Papua. Halo? Huni Papua? Halo, sudah masuk? Huni Papua sudah masuk? Karena gratis kan. Kalau gratis kan cuma 40. Itu semua kan? Ya, iya karena sana hosting gratisan. Halo, sudah semua? Sudah semua ya? Hah, Huni Papua? Sudah ya? Alhamdulillah tadi malam saya sampaikan juga terkait dengan survei, tinggal 1 orang lagi. Siapa yang belum ngisi, Pak? Pak Ketua? Halo, Sudah mengisi, Pak. Satu lagi, Pak. itu datanya yang kita lihat masih 1 orang lagi yang belum ngisi. Alhamdulillah tinggal 1 lagi. Itu siapa yang belum ngisi, Pak? Tolong untuk bisa 100%. Kalau tadi malam masih banyak, Pak. Alhamdulillah tadi malam. Ini sudah 1 lagi. Siapa Pak Ketua yang belum? Sedang diisi, Pak. Karena kemarin sakit hari Jumat dan Kamis itu. Terus sekarang sedang isi 1 orang. Itu suaranya terlalu keras jadi nggak jelas. Itu tinggal 1 lagi untuk Mas Sohi, 3 lagi. Mas Sohi mana Mas Sohi, Pak? Mas Sohi mana Mas Sohi? Nah. Sohi ada, Pak. Mas Sohi 3 orang lagi yang belum ngisi, tolong Pak ya.
sudah terisi, tinggal satu sementara mengisi sekarang, Pak. Lagi satu yang sementara mengisi. Apa itu? Oh ya, tiga lagi ya diisi ya. Kurang satu sementara mengisi sekarang, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita nanti sore ini bisa 100%. Mudah-mudahan semua bisa 100%. Ini menjadi tugas kita sudah terselesaikan. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan pembangunan zona integritas, alhamdulillah untuk PA Masohi yang sudah bisa dievaluasi oleh Bawas, sudah dievaluator, apakah sudah dirubah perbaikan-perbaikan Pak Ketua? Sudah diperbaiki apa yang menjadi catatan evaluator? Sudah. 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 Terima kasih kalau sudah. Setelah itu Bapak juga nanti buat terkait dengan video profilnya, kemudian juga nanti buat Bapak slide terkait ringkasannya itu, ya, buat ringkasannya slide atau PowerPoint yang itu nanti bahan untuk presentasi kalau memang nanti bisa sampai ke tahap seterusnya. Tapi sekarang tetap harus dipersiapkan. Begitu Pak Ketua ya. Untuk PA Tual karena belum ada evaluasi dari evaluator, termasuk PA Ambon, kami juga belum bisa berbuat apa-apa, cuma selalu memantau dibuka RKE PMPZI masing-masing. Di situ barangkali sudah ada penilaian dari evaluator, termasuk PTA sudah dievaluasi, ada catatan-catatan, kami ikuti apa yang menjadi catatan itu, kita perbaiki dan kita upload kembali ke PMPZI dan kita laporkan. Mudah-mudahan untuk 3 pengadilan agama dan PTA berhasil dalam memperoleh predikat WBK ini untuk kita semua. Dan PA yang lainnya bisa menyusul dan untuk mempersiapkannya, karena ini semua harus untuk melaksanakan itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, pada siang hari ini agenda utama terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen ke semua ketua pengadilan tinggi agama terkait dengan informasi dari Hakim Agung, pelaksanaan apa yang menjadi tugas kita, dan Bapak Ibu sudah kami share juga itu, yaitu ada perkara kasasi di dalam keterangan para saksi itu P maupun T sama saja, tidak ada perubahan titik komanya itu. Oleh karenanya kami punya pemikiran pada kesempatan ini yang tadi di samping saya sampaikan itu untuk menjadi perhatian kita untuk kali ini khusus mengenai teknik pembuatan berita acara sidang, karena itu bagian daripada administrasi, bagian dari hukum acara yang harus kita laksanakan, dan mudah-mudahan tidak akan lagi menjadi catatan-catatan yang ada di Mahkamah Agung, dan kita telah mengikuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Untuk hari ini akan disampaikan oleh Bapak Hakim Tinggi dan Bapak dan Ibu, oleh karena saya minta seluruh untuk panitera pengganti maupun para hakim untuk bisa mengikuti ini dan juga bisa ditindaklanjuti. Dan yang paling penting Bapak Ketua, Bapak-bapak para hakim dan juga yang lainnya terkait persidangan itu harus mengoreksi dan mengontrol berita acara. Jangan hanya menandatangani saja tapi tidak dibaca. Jadi berita acara sebelum disidangkan itu harus sudah dibaca oleh ketua majelis dengan cermat, apakah sesuai dengan atau tidak. Nah, ini harus menjadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena tidak bisa sendirian. Begitu juga panitera pengganti, sebelum sidang selanjutnya berita acara harus sudah dibuat dan diserahkan kepada ketua majelis untuk dibaca, dicocokkan, kalau sudah sesuai baru ditandatangani. Ini saja
untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Agenda selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Hakim Tinggi, Bapak Sahrudin untuk menyampaikannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara berikutnya adalah pembinaan teknis justisial oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Bapak Dr. Andes Haji Syahrudin SH MHI, dengan materi teknik pembuatan berita acara sidang. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, rekan-rekan Hakim Tinggi, para pimpinan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, pejabat struktural dan fungsional yang pada saat ini mengikuti acara pembinaan secara virtual meeting yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dalam agenda pembinaan yang barusan saja disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Adapun saya diberikan tugas oleh Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua, ini dalam rangka menyikapi sehubungan dengan keprihatinan dari Bapak Hakim yang mulia para Hakim Agung Kamar Agama khususnya, di mana yang telah tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada berkas perkara kasasi yang memori kasasinya berisi keberatan advokat atas keterangan saksi P dan T, titik komanya itu sama, artinya berawal dari copy paste. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mohon izin dengan Pak Ketua akan menyampaikan hasil monitoring yang tadi, yang sebelumnya, ya, hasil monitoring dan evaluasi berkas banding. Kemudian selanjutnya saya memenuhi hasil rapat pada hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2020, saya diperintah oleh Pak Ketua untuk menyampaikan teknik pembuatan berita acara sidang. Kemudian yang menjadi dasar acuan kita, saya kira baca aja, yaitu mengenai Perma 1 tahun 2019, KMA 129 2019, kemudian keputusan Dirjen Badilak 056 2020, kemudian keputusan Dirjen Badilak nomor 2418 DJA /HK/SK 1 tahun 2019. Kemudian yang lain-lain ini kaitannya Perma 1 tahun 2016 dan KMA 108 2016. Ini yang menjadi dasar acuan kita. Kemudian selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu saya sudah mohon izin dengan Pak Ketua akan menyinggung mengenai administrasi perkara, administrasi persidangan, baru masuk ke teknik pembuatan berita acara sidang dan teknis perkara. Yang pertama berkaitan dengan administrasi perkara. Ini ada Pengadilan Agama yang membuat alamat pihak formil pada PHS pada penetapan hari sidang dan putusan dan direlas panggilan tidak sesuai dengan yang tercantum pada surat gugatan. Ini pada perkara banding, tapi saya tidak sebutkan dari pengadilan mana. Seharusnya itu kan sesuai, karena ini kebetulan gugatan ini dibuat oleh advokat dan pihak material sudah memilih domisili pada alamat kantor advokat itu. Tapi ternyata nggak tahu dari mana alamat yang tertera pada PHS, relas, dan
dan putusan itu tidak sama dengan apa yang ada di dalam surat gugatan. Seharusnya itu sama. Itu yang pertama, perlu menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua, pembuatan putusan tidak langsung one day minute, one day publish, one day service. Tentunya kita kan harus mengikuti kebijakan Pak Dirjen, karena ada keberatan yang disampaikan oleh advokat melalui memori bandingnya, yaitu mengenai keberatan tentang penyerahan salput. Secara kebetulan dia itu begitu putus, menunggu-nunggu salput, jadi tapi juga belum juga diserahkan, sehingga dia memasukkan keberatannya di memori banding. Oleh karena itu seharusnya kita ya sedapat mungkin, kalau ini sudah menjadi komitmen kita bersama, sudah ada di maklumat bahwa kita di dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan SOP. Apabila kita tidak sesuai, siap untuk menerima sanksi. Sudah seperti itu komitmen kita. Oleh karena itu sedapat mungkin mengenai penyerahan salput ini, karena menyangkut pelayanan publik, saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama. Itu yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan tanggal surat gugatan lebih dulu dari tanggal surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil dan surat izin menjadi kuasa insidentil. Ini agak aneh ini. Seharusnya tanggal surat menjadi kuasa insidentil lebih dahulu daripada tanggal surat gugatan. Karena apa? Dia menjadi kuasa insidentil, mempunyai legal standing, itu kan setelah mendapatkan izin dari ketua. Ini contohnya, ini juga ada kejadian, tapi saya juga tidak sebutkan PA-nya, yaitu mengajukan banding melalui pembuatan gugatannya itu melalui kuasa insidentil, tapi surat gugatannya dulu dibuat, baru kemudian surat kuasa insidentilnya. Jadi pembuatan gugatan itu sehingga menjadi berakibat cacat formal. Selanjutnya pada bendel B, berkas banding tidak melampirkan surat kuasa khusus dan KTA dan berita acara sumpah advokat. Harusnya kan dilampirkan pada bendel B. Sekalipun pada waktu di bendel A itu sudah ada. Karena yang menjadi dasar acuan hakim banding untuk meneliti berkas itu pertama sekali dari bendel B. Oleh karena itu harus dilampirkan. Oleh karena itu mohon menjadi perhatian kita bahwa berkaitan dengan administrasi banding saya kira perlu menjadi perhatian kita. Kemudian ini pelaksanaan mediasi. Ini semuanya temuan dari berkas yang dikirim ke banding. Itu pelaksanaan itu belum sesuai dengan Perma 1 tahun 2016. Formulirnya begitu juga. Masih menggunakan Perma 1 tahun 2014. Tahun sebelumnya, 2008, mohon maaf, tahun sebelumnya, peraturan sebelumnya. Ini masih ada, sehingga saya kira ini karena kaitannya dengan POM-POM-nya itu, saya kira harus mengacu pada KMA 108 tahun 2016. Contoh kasus ada perkara selain perkara perceraian, dia ketika selain perkara perceraian, penundaan untuk pelaksanaan mediasi itu langsung ditentukan hari sidang berikutnya, sehingga pelaksanaan mediasi kurang maksimal. Padahal sesuai Perma itu kan kalau untuk mediasi berkaitan dengan selain masalah cerai diberikan yang maksimal, dan biasanya menurut KMA, menurut Perma, sidang berikutnya ditunda kemudian, sehingga membuat PHU baru untuk sidang selanjutnya. Tapi kalau yang menyangkut masalah keluarga, masalah cerai, biasanya bisa ditentukan kemudian, tapi ini pun merupakan kebijakan. Nanti Pak Ketua mengambil sikap bagaimana untuk di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Kemudian mengenai pengelolaan administrasi banding, saya kira next aja, nanti dibaca aja. Next aja. Ini dibaca aja. Karena kita akan fokus ke administrasi persidangan dulu, itu terus ke administrasi persidangan.
Di administrasi persidangan, terus, next. Ya, mengenai administrasi persidangan, ini masih ada pembuatan PMH, PHS, penunjukan PP, dan jurusita atau jurusita pengganti tidak sesuai dengan standarisasi keadilan. Mungkin karena ini mengambil dari SIPP, tidak diprivilkan, kemudian tidak dikoreksi lagi, sehingga yang dari SIPP itu kan kaitannya berkaitan dengan dasar hukum, biasanya seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama, sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kalau di yang baru yang sudah disempurnakan itu dan perubahan kedua, tidak pakai terakhir. Dan masih banyak form-form lain ya, terutama yang berkaitan ini tidak sesuai dengan standarisasi. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan penggantian majelis, tidak ada PMH baru. Jadi bingung juga. Sebenarnya menurut buku 2, setiap ada pergantian majelis harus ada PMH baru. Kemudian ada PMH baru, tapi dalam bas susunan majelisnya masih sama dengan persidangan yang lalu. Ini aneh kan? PMH barunya ada, tapi di dalam bahasa masih susunan majelis hakim sama dengan persidangan yang lalu. Nah, saya kira ini persoalannya hanya kutil aja, kurang teliti aja, sehingga perlu menjadi perhatian kita. Kemudian mengenai surat penjelasan majelis tentang prosedur mediasi. Penetapan penunjukan mediasi diambil alih dalam BAS. Jadi langsung aja, karena kan mungkin sistem minutasi kita secara kronologis, tapi itu langsung diambil menjadi bagian di BAS saja. Seharusnya penjelasan dan penetapan penunjukan mediator ditempatkan setelah BAS, dan dalam BAS harus ada uraian singkat mengenai amar penetapan penunjukan mediator. Coba lihat di KMA nomor 108 tahun 2016. Kemudian selanjutnya ini persoalan ini juga ini. Ya, karena kita sudah menggunakan aplikasi sehingga kita tanpa koreksi lagi, ini terjadi nih kita. Yaitu pembuatan PAS, penetapan mediator, dan putusan kadang-kadang masih menggunakan HIR. Padahal HIR kan untuk Jawa dan Madura. Tentunya kita menggunakan RBG. Ini kemudian pengiriman berkas banding disertai CD berisi putusan saja. Nanti mohon dari Pak Ketua di garis bawahi. Sebab selama saya di wilayah Lampung, kemudian di Bandung, kemudian sampai di Surabaya, pengiriman berkas banding itu disertai dengan soft copy-nya itu tidak hanya berisi putusan saja, tapi bendel B dan bendel A juga dimasukkan. Bahkan ketika saya pengalaman di wilayah Jawa Barat, susunannya berbeda aja antara hard copy dan soft copy, itu kami ditelepon oleh bapak-bapak hakim tinggi. Ini nanti Pak Ketua mohon di mana kebijakan di kita di sini. Nah, ini langsung kita ke materi kita berkaitan dengan teknik pembuatan berita acara sidang. Saya kira untuk kita semua, teknik pembuatan berita saya kira sudah biasa. Karena ini kerjaan sehari-hari, ini kembali kita merujuk kepada standarisasi Badila. Pertama yang perlu saya sampaikan mengenai formatnya dulu, karena kita juga AB dan LALE mengenai format penyusunan BAS ini, yaitu mengenai kertas saya kira sudah standar A4 70 gram. Kemudian mengenai batas kiri 4, atas 3, kanan 2, dan bawah 3 cm. Huruf mengenai huruf menggunakan Arial, fontnya 12. Saya kira udah biasa. Kemudian spasinya 1,5 spasi.
Cuma yang perlu menjadi perhatian kita yaitu di bawah nomor bas untuk sidang pertama ditulis sidang pertama. Nah ini, kemudian sidang berikutnya dibuat lanjutan. Kan? Kemudian mengenai ini yang banyak keliru saya lihat tidak sesuai dengan standarisasi Badilat, yaitu mengenai penulisan kedudukan para pihak dan pejabat yang bersidang, yaitu cukup menggunakan huruf kapital saja, awalnya saja. Kadang-kadang ada yang di huruf besar semua. Itu ada masih. Oleh karena itu coba kita kembali lagi lihat standarisasi Badilat. Kemudian selanjutnya, ini lagi-lagi saya hasil evaluasi dari berkas banding, yaitu kalimat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok atau sesuai ya, dan berarti cukup, tidak ditulis dalam bukti dan bas. Di basnya ada, tapi di bukti tertulisnya nggak ada. Padahal bas itu kan dasarnya dari alat bukti tertulis itu, dan hakim itulah yang memvalidasi alat bukti tertulis. Jadi kalimat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok atau sesuai dan bermakna itu, lalu diparaf. Oh, next Pak Kri. Berapa? Nggak bisa next. Ya. Jadi seharusnya ya pada bukti tertulis bahkan sebaiknya nggak usah pakai cap, karena biasanya di perkara yang banyak perkaranya itu dibikin cap aja, tapi sebaiknya dengan tulis tangan. Artinya ditulis, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, diberi tanggal yang gitu oleh ketua majelis. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan nomor halaman bas. Ini tidak konsisten kebanyakan ini. Artinya sudah betul, sebagian sudah benar, tapi tidak konsisten. Untuk penomoran halaman bas itu kan dimulai dari bas 1. Berita acara sidang pertama. Nah, itu kan mestinya dibuat seperti itu sampai dengan terakhir. Tapi kadang-kadang itu ketika di alat bukti tidak ditulis, tidak diberikan nomor. Ini ketika kita membuka-buka berkas, itu sulit ini, halaman berapanya nggak ketemu. Jadi seharusnya dibikin nomor itu mulai dari halaman 1 bas pertama secara berkelanjutan sampai terakhir. Selanjutnya alat bukti bas. Alat bukti tertulis tidak diberi nomor halaman bas. Ya, ini yang saya maksud tadi. Jadi sehingga ketika dia seharusnya kan diberikan nomor halaman bas. Supaya kita mudah untuk mencarinya. Kemudian ada juga berita acara penjumpaan advokat tidak dimasukkan dalam berkas. Nah, ini saya kira seharusnya ya dimasukkan, perlu menjadi perhatian, karena itu kan termasuk artinya untuk kita melihat legal standingnya ya. Kemudian pembuatan bas menggunakan kalimat tidak langsung atas pertanyaan dan seterusnya, kira-kira itu. Seharusnya kan di dalam pembuatan bas itu harus menggunakan kalimat langsung tanya jawabnya. Dan seterusnya pembuatan bas masih tidak sesuai dengan format yang dibuat. Nah itu standarnya kita lihat lagi, standarisasi yang dibuat. Nah ini kaitannya sedikit Pak, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan teknis perkara. Ini hasil temuan dari berkas banding juga. Yaitu ada objek perkara
dalam petitum tidak jelas. Seperti hanya menyebut mobil warna hitam. Temuan dalam bas ini sudah disebutkan tadi. Seperti hanya menyebutkan mobil warna hitam tanpa menyebut nomor polisi dan tanah terletak di tanpa menyebut tanah dan bangunan. Jadi padahal objek sengketa itu berupa tanah dan bangunan, tapi hanya disebut tanahnya aja. Seharusnya kan disebutkan secara jelas letak, luas, dan batas-batasnya. Kemudian ada juga menyebut tanah dan bangunan berikut perabotan lengkap. Yang menjadi anehnya lagi, kemudian dikabulkan itu perabotan lengkap itu. Padahal rincian perabotannya berjenisnya apa kira-kira. Ini kan kesulitan dalam melakukan eksekusi. Jadi kembali lagi persoalan masalah gugatan ini ya harus betul-betul jelas. Kalau yang menyangkut objek tanah, kalau secara kebetulan belum bersertifikat, belum ada SHM, maka letak objeknya itu letak batas-batasnya tuh harus disebutkan. Sebab kalau tidak disebutkan, itu seperti di SEMA kamar kan disebutkan itu harus dinyatakan di MO. Kemudian selanjutnya yaitu majelis menerima gugatan intervensi tanpa melalui permohonan dan putusan sela. Aneh. Di dalam berkas-berkas tahu-tahu ada intervensi. Permohonannya nggak ketemu, nggak kelihatan. Kemudian putusan selanya juga nggak ada. Tapi langsung diterima. Menjadi intervensi. Jadi seharusnya ya menggunakan permohonan, masuk kemudian diberi ada putusan sela, apakah dia bisa bergabung yang benar atau yang tidak berkualitas atau yang tidak kan. Artinya baru dia bisa bergabung, dilanjutkan pemeriksaan. Ini enggak ada itu. Kemudian ada permohonan sita pada perubahan gugatan. Tapi tidak pernah dijawab sampai dengan perkara tersebut diputus. Seharusnya kan pengadilan menjawab seluruh yang diminta oleh para pihak. Jika permohonan sita diajukan bersama-sama gugatan, maka ketua majelis pada waktu membuat PHS harus menjawab permohonan sita tersebut dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, sita dikabulkan sekaligus ditetapkan hari sidangnya. Yang kedua, sita ditolak, ditetapkan hari sidangnya. Yang ketiga, sita ditangguhkan dan hari sidangnya ditetapkan. Tapi jika diajukan dalam perubahan gugatan, nah ini juga kalau menurut saya itu ada 2 kemungkinan. Pertama ditolak atau dikabulkan. Nah ini oleh karena itu kepada Bapak para ketua, para pimpinan dan para hakim, saya kira perlu menjadi perhatian kita berkaitan dengan perkara lebih-lebih yang perkara ini yang diajukan banding. Jadi jangan pernah menganggap bahwa perkara itu sederhana, perkara itu sepele, karena perkara yang kelihatannya sederhana, tapi ujung-ujungnya kadang-kadang perkara itu menjadi perkara berat, sehingga harus menjadi perhatian kita bersama bahwa anggap bahwa itu perkara itu kalau menyangkut kontinus dianggap perkara itu banding. Sehingga kita betul-betul cek rechecknya itu. Kemudian selanjutnya ada perkara banding menggunakan jasa advokat. Tapi pada bondel B-nya tidak diambil. Oh ya ini sudah disampaikan ya tadi. Tapi KTA dan surat kami tidak disampaikan. Ini sudah saya sampaikan. Kemudian ini terakhir mungkin kenapa sih masih banyak kesalahan terjadi di mengenai padahal ini merupakan tugas kita sehari-hari. Saya kira pertama yang perlu menjadi perhatian kita yaitu manajemen majelis kurang berjalan hingga aktifnya hanya ketua majelis dan hakim anggotanya aktif. Padahal kan kalau menurut yang ideal ya untuk yang
junior berurusan dengan bas, untuk yang senior kaitan dengan putus atau mungkin dibagi secara adil kalau di perkara yang banyak. Tapi ini akhirnya kita bisa saling kontrol. Kemudian masih banyak hakim yang melakukan sidang mengabaikan teknik penanganan perkara sehingga tahapannya ini berlarut-larut. Mestinya ya dibaca dulu gugatannya, kemudian untuk menunukkan hari sidang itu juga sudah harus diperhitungkan. Karena sekarang kita tidak lepas dari SEMA 2 tahun 2014. Untuk perkara tingkat pertama tidak boleh lebih dari 5 bulan. Untuk banding dan kasus tidak boleh dari 3 bulan. Sementara kita sudah mempunyai komitmen, bahkan sekarang dimajukan lagi menjadi reform kita, inovasi kita, ada one day minute, one day publish, bahkan untuk dibanding kami sudah punya komitmen tidak boleh lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu, untuk di tingkat pertama pun saya pikir, ya meskipun menurut SEMA tidak boleh lebih dari 5 bulan, karena sekarang kinerja itu menjadi perhatian kita semua. Terutama penilaian itu grid dari yang di bawah sebulan 5 atau berapa Pak? 5. Kemudian kalau 2 bulan sudah turun lagi, 3 bulan lebih lagi. Nah ini kalau kita melihat di SEPP, saya kira di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini masih ada yang lebih, entah 2 perkara yang lebih dari 6 bulan. Yang satu lebih 5 bulan 1 perkara. Itu kan masing-masing majelis yang menangani itu harus segera melaporkan ke Pak Ketuanya. Kenapa seperti itu dan tahapannya juga harus dilaporkan. Oleh karena itu mengenai manajemen persidangan, saya kira perlu menjadi perhatian kita. Nah ini tentunya kembali kepada pimpinan, perlu ada kepunyaan terhadap penanganan perkara yang dilaksanakan oleh majelisnya. Jadi tetap harus dikontrol terus. Lebih-lebih yang ketika yang banding. Saya pengalaman saya pernah colongan dikirim aja oleh panitra tanpa melalui ketua, ternyata ada yang kurang, terutama mengenai menyangkut administrasi, sehingga kami pun langsung ditelepon oleh PTA. Jadi begitu juga kalau umpama perkara diputus, sebelum disampaikan kepada pihak ketuanya pun harus melihat dulu mana tuh ada yang salah. Barangkali mungkin ini Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syahrudin yang telah menyampaikan panjang lebar terkait dengan pembuatan berita acara sidang. Latar belakang ini tadi telah disampaikan keprihatinan dari Hakim Agung yang disampaikan kepada Pak Dirjen, kemudian Pak Dirjen menyampaikan kepada seluruh ketua PTA untuk diteruskan kepada pengadilan agama di wilayahnya. Alhamdulillah untuk PT Ambon telah menyampaikan terkait dengan apa yang diminta tadi itu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita sekalian. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Barangkali ada masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan tugas kita untuk yang lebih baik lagi. Kalau tadi memang itu secara real apa yang terjadi di perkara banding yang itu untuk menjadi catatan, mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ada masukan dari Bapak dan Ibu barangkali? Silakan. Mohon maaf Pak Ketua, ini dari Pedwal ada pegawai yang mau nanya. Saya langsung ke pegawai yang bersangkutan. Terlalu keras Pak, pelan aja Pak. Ngomongnya kecil aja Pak, nggak terlalu keras Pak, nggak kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku admin
yang sering membantu pembuatan belangko bas di aplikasi. Saya ingin bertanya khusus mengenai tanya jawab di saat persidangan, Pak. Jika tanya jawabnya ini isinya sama, cuman tata urutannya yang berbeda. Jadi template tanya jawab di Peatual itu kan semua sudah ada per jenis perkaranya, Pak. Yang sering diterapkan di Peatual dalam tanya jawab di saat persidangan yang nanti akan tercantum di basnya, nah, itu kan yang dari aplikasi sangat membantu sekali, Pak. Nah, isinya itu antara tanya jawab saksi pertama dengan saksi kedua, karena dari aplikasi, jadi item-item tanya jawabnya sama, Pak. Nanti di saat saksi kedua tata urutannya itu berbeda. Bagaimana? Apakah itu nggak termasuk seperti yang disampaikan oleh Bapak Hakim Agung dalam pembinaan minggu lalu? Terima kasih, Pak, atas pencerahannya nanti. Terima kasih dari Peatual. Suaranya keras sekali. Oh, ini suara saya keras enggak, Pak? Keras juga, keras, Pak. Hah? Jelas. Jelas ya. Itu untuk tapi tidak bisa juga seperti itu. Pemeriksaan saksi harus terpisah satu per satu. Tidak boleh sekaligus dua masuk diperiksa secara bersamaan. Nah, inilah yang akhirnya menjadi temuan yang itu titik komanya tidak ada yang berbeda, sama semua. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama satu sisi untuk juga agar cepat perkara itu terselesaikan dan juga tepat di dalam penyajiannya itu. Apalagi di dalam pemeriksaan saksi-saksi itu sudah barang tentu mesti berbeda, Pak. Mesti berbeda. Cuma barangkali untuk mempermudah panitera pengganti, ya istilahnya copy paste begitu. Inilah yang menjadi perhatian kita, tidak terulang kembali karena sudah otomatis dalam satu perkara itu adalah berbeda. Apalagi itu kan untuk tanya jawab di aplikasi hanya untuk mempermudah secara umum kondisi seperti itu. Tapi tidak juga harus selalu sama. Kalau kondisi tertentu bisa berbeda. Saksi satu dengan saksi lain kan mungkin berbeda, Pak. Tidak mungkin sama semua, nggak mungkin. Oleh karenanya tergantung Bapak dan Ibu, para panitera pengganti untuk bisa memahami pertanyaannya para hakim dan nanti dituangkan dalam berita acara itu yang walaupun mungkin maksudnya sama, bisa saja redaksi berbeda. Itulah mungkin variasi yang diharapkan, artinya tidak persis sama titik komanya. Kira-kira begitu ya? Ketua, kira-kira begitu? Jelas Pak Ketua, ini yang lainnya? Siap, Pak, siap. Begitu kira-kira ya. Jadi tidak harus selalu sama, walaupun mungkin tujuannya sama. Pertanyaan hakim itu sama misalnya. Tapi di dalam redaksi ya ada berbeda walaupun sama. Inilah yang ditemukan, tidak ada bedanya, titik komanya persis semua. Nah ini yang dimaksud. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa menjabarkan ini walaupun isinya keterangan, isinya Pak, maksudnya itu sama, tapi redaksi yang agak berbeda, itulah mungkin satu pembaruan perubahan dari kita. Saya katakan tadi, satu sisi kita ingin habis.
Satu sisi kita juga ingin tepat di dalam menyajikan apa yang ditanyakan oleh hakim itu. Oleh karenanya, kesimpulannya nanti setelah dituangkan dalam berita acara, ketua majelis baca kembali berita acara itu oleh hakimnya, lah baru kalau sudah sesuai baru ditandatangani. Itu adalah jalan keluarnya. Ada yang lain tambahan barangkali? Stop. Bagaimana yang lainnya terkait dengan ini? Hah? Mana? Halo, yang PA mana tadi, Pak? Tadi PA Tual. Tual. Ya Pak Jura, kami sudah mendengar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada PA Tual dan seluruhnya. Namanya ada masukan? Ini karena kita terus Pak bertahap ya berseri, mudah-mudahan nanti satu sisi masalah ini, nanti satu sisi masalah yang lain lagi bisa berjalan. Ini administrasi. Tapi tadi ada temuan yang tidak boleh terulang kembali dan ini sering disampaikan oleh ketua kamar. Untuk minta perhatian dan menjadi temuan juga, bukti tulis tidak dicocokkan dengan aslinya. Ini harus ditulis, bukti tulis atau fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Itu ditulis tangan sendiri oleh ketua majelisnya, tidak boleh distempel. Itu harapan dari ketua kamar. Beliau menyampaikan pembinaan di mana-mana seperti itu. Dan kemudian diberi tanda P1 atau P2, T2 ini untuk membuktikan nanti di dalam pemeriksaan hakim selanjutnya apakah alat bukti itu telah sesuai atau tidak. Bisa dipakai atau tidak. Dan bisa nanti sebagai kekuatan bukti sempurna atau tidak di situ. Kalau ada fotokopi dijadikan alat bukti, tidak dicocokkan dengan aslinya, majelisnya untuk menimbangnya itu seperti apa? Inilah masalahnya. Oleh karenanya sangat penting sekali, jangan sampai ini terlupakan untuk menjadi perhatian kita. Begitu kira-kira? Teknis administrasi lagi. Di sini saya belum tahu pasti. Masih Pak? Belum tahu pasti. Pengiriman berkas perkara banding itu apakah hanya salinan putusannya saja yang berupa CD atau termasuk bundel A dan bundel B? Ini yang berlaku di sini gimana Pak? Putusan saja. Ini memang dalam rangka untuk membaca bersama-sama dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara. Menggunakan teknologi informasi, jadi hanya PA itu ngirim satu berkas bundel A dan bundel B yang asli dikirim ke sini, putusan dan A dan B itu berupa ID itu memang dalam rangka untuk penghematan anggaran dan juga membaca secara bersama-sama hakim di tingkat banding maupun di tingkat kasasi. Sehingga tidak secara bergantian. Ini sebetulnya yang dimaksud dari awal. Kalau di sini masih misalnya hanya salinan putusan, nah nanti kita kesepakatan bersama mau bagaimana itu nanti di lain kesempatan. Yang jelas komitmen PT Ambon untuk penyelesaian perkara tingkat banding yang di dalam SEMA 2 2014 3 bulan kita komitmen paling tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 bulan. Itulah cara-caranya untuk memeriksa perkara itu berkasnya secara bersama-sama, tidak bergantian.
Kalau bergantian sudah otomatis itu memakan waktu. Oleh karenanya bundel A dan bundel B dan salinan putusannya berupa semuanya elektronik itu nanti kita putuskan lagi, karena saya juga perlu minta pertimbangan dari panitra dan juga tinggi, tapi tidak terlalu mengurangi, mudah-mudahan komitmen tingkat banding tetap bisa kita laksanakan. Begitu kira-kira. Gimana? Sudah cukup? Ada yang lain? Gimana Pak? Para ketua ini sudah cukup? Kalau sudah cukup, silakan Bapak dan Ibu meneruskan kegiatan lainnya. Nanti kita sambung lagi pada pembinaan selanjutnya. Satu masalah mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan betul oleh Bapak dan Ibu, sudah bisa dipraktekkan baik di dalam perkara-perkara yang banding maupun kasasi, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan memang itu sudah menjadi ketentuan kita. Saya kira kalau sudah cukup, masih ada lagi mau tambahkan nggak? Cukup. Kalau sudah cukup, Bapak dan Ibu sudah cukup semua ini? Cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatian. Semoga kita sehat semuanya. Saya katakan tadi, laksanakan SEMA nomor 6 tahun 2020 tentang sistem kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Itulah yang menjadi acuan kita. Kita betul tetap harus menerapkan itu, mengimplementasikan itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Kami tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.